jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kalau dari kecil, dari SD sampai SMA, itu sebenarnya prinsip aku menghindari SKS, jadi atau namanya sistem kebut semalam gitu ya. Jadi aku lebih suka nyicil belajarnya, karena menurutku kalau nyicil itu lebih efisien. Jadi orang yang rajin tuh sebenarnya bisa mengalahkan orang yang pintar. Kenapa? Kalau misalnya dia rajin, dia bakal bisa lebih continue dalam melakukan suatu hal gitu. Berada di situasi itu ya, atau menjadi korban bullying. Menurutku kita pastinya di setiap kejadian terjadi dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Dan pasti aku percaya hikmah atau pembelajaran dari pengalaman itu akan membuat teman-teman menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Siapa yang mengutamakan Al-Quran pasti akan Allah mudahkan hidupnya gitu ya. Dan sebenarnya aku merasakan itu gitu ya, ketika aku menghafal Al-Quran dari kecil itu aku ngerasa banyak banget kemudahan yang Allah kasih. Walaupun tadi aku sempat bilang aku tuh kalau misalnya di pelajaran yang ngafalin tuh sebenarnya aku susah gitu ya, aku struggle banget gitu. Tapi Bincang bareng Mafaz. Assalamualaikum sahabat Quran Indonesia, jumpa lagi bersama saya Kak Ulfa di podcast BBM Bincang bareng Mafaz. Kita udah kedatangan salah satu peserta dari Clash of Champion. Selamat datang Kak Sarah. Kenalin, aku Ulfa yang hari ini bertugas sebagai host di podcast BBM gitu. Kenapa kita undang Kak Sarah dari sekian banyak peserta COC ya? Karena kita sempat nih ngulik-ngulik, kan namanya anak konten kreator tuh nyari-nyari yang viral. Oh ternyata COC dari ruang guru nih masih viral banget gitu. Akhirnya kita cari tentang peserta-pesertanya. Terus ternyata Kak Sarah ini dulunya pernah ngafal Quran, belajar Quran dan lain sebagainya. Nanti kita akan cerita-cerita ya Kak ya. Tapi sebelum itu boleh Kak Sarah perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih dulu kepada tim Mas Kanal Hafaz yang udah memberikan aku kesempatan untuk berada di sini. Perkenalkan, aku Sarah Virgiani Hanisa, biasa dipanggil Sarah. Alhamdulillah dikasih kesempatan juga kemarin untuk bisa menjadi salah satu partisipan dari Ruang Guru Clash of Champions. Aku masih mahasiswa semester 4 on the way ke semester 5 di jurusan Ilmu Gizi IPB gitu. Masya Allah, usianya berapa nih Kak berarti? Usianya 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah, masih muda banget. Ya, selamat datang juga Kak Sarah di studio kami di Mas Kanal Hafaz. Insya Allah ke depan kita akan sama-sama berbagi cerita ya, terutama aku dengerin cerita dari Kak Sarah terkait pendidikan Kak Sarah, juga pengalaman ketika jadi peserta COC. Ini kan penting banget untuk kita semua, untuk jadi pelajaran dan semangat belajar kita semua gitu ya. Nah, dari orang tua Kak Sarah dulu deh, backgroundnya gimana Kak Sarah? Background orang tua Kak Sarah? Background pekerjaan Kak atau? Iya, pekerjaan. Kalau ayah aku itu karyawan swasta, kalau ibuku tuh ibu rumah tangga. Motivasi Kak Sarah ngambil ilmu gizi, sedangkan kan aku baca nih prestasinya, lomba esai, MHQ juga pernah ternyata, terus yang terakhir lomba kimia ya? Ya, kimia, Olimpiade kimia untuk SMA. Terus ngambil jurusannya ilmu gizi gitu. Apa motivasinya Kak Sarah? Oke, jadi kalau motivasi ngambil ilmu gizi sebenarnya dari aku SMP atau bahkan SD itu aku memang sudah tertarik ke dunia kesehatan. Waktu itu sempat ada beberapa pilihan sebenarnya, nggak hanya ilmu gizi, ada farmasi, kesehatan masyarakat, terus ilmu gizi, tapi enggak ke kedokteran sih sebenarnya gitu. Nah, selain itu sebenarnya aku juga karena suka math dan juga suka kimia, makanya aku waktu SMA suka ikut Olimpiade kimia, sempat tertarik juga ke mau ngambil teknik kimia. Tapi waktu itu waktu di kelas 12, aku ingat waktu mau pendaftaran SNMPTN, itu kan kita tuh banyak diskusi sama orang tua, sama guru gitu ya. Dan setelah melalui diskusi-diskusi itu, terpilihlah salah satu pilihannya itu ilmu gizi IPB. Dan juga itu setelah melalui proses tentunya ya kayak ikhtiar gitu, dan berdoa, alhamdulillah diyakininya memilih ilmu gizi IPB dan alhamdulillah keterima di SNMPTN tahun 2022. Masya Allah, berarti memang pilihan juga ya, bukan yang pilihan kedua ya? Iya, pilihan kedua. Pertama pilihannya adalah di IPB juga. IPB juga gitu ya. Tapi insya Allah itu yang terbaik ya Kak ya. Pastinya. Nah, terkait COC nih,
kan Kak Sarah terpilih setelah seleksi. Nah, itu gimana awal ceritanya kok bisa Ruang Guru ngundang Kak Sarah, itu gimana ceritanya? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya tuh aku jarang banget buka LinkedIn. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu pengen buka LinkedIn, dan tiba-tiba ketika buka LinkedIn ada pesan baru yang muncul dari salah satu timnya Ruang Guru. Dan di situ diberitahu bahwa aku alhamdulillah diundang untuk mengikuti Ruang Guru Clash of Champions gitu. Awalnya aku nggak tahu sih ini tuh acara apa gitu ya. Tapi ternyata setelah dikasih referensi, oh ini bentuk acaranya bakal seperti ini gitu. Kemudian di awal aku mengiyakan, terus kemudian setelah itu melalui proses seleksi dan juga ada kayak kita tuh ngirim prestasi gitu Kak ke timnya Ruang Guru, dan setelah seleksi itu kalau nggak salah beberapa hari kemudian alhamdulillah aku diterima sebagai salah satu partisipan dari Ruang Guru Clash of Champions gitu. Masya Allah. Yang dari PB ada yang lain? Ada 2. Satunya Kak Vicky dari Statistika IPB. Oh, Masya Allah. Tapi saling tahu nggak? Oh, ada dari anak IPB juga nih ternyata. Sebenarnya awalnya nggak tahu. Pas jadi, udah datang di pas udah syuting aja. Oh gitu. Masya Allah. Oke. Terus ketika udah terseleksi jadi peserta tuh diliatin ya, aspek nggak bakal acaranya kayak gitu? Atau Kak Sarah pernah ikut yang serupa sebelumnya? Enggak sih, aku baru pertama kali ikut kompetisi atau game show gitu ya, yang bentuknya kayak gini, karena sebelumnya paling kayak olimpiade aja ngerjain soal, atau misalnya cerdas cermat kayak bertim gitu kan ya biasanya. Dan ya ini pengalaman pertama aku dan ternyata seneng banget sih bisa ikutan ini gitu. Tapi aspek gak bakal seberat kali ya kalau misalkan kayak aku yang belum pernah gitu ngerjain soal-soal yang kayak gitu. Aspek nggak Kak Sarah bakal Masya Allah kali ya, seluar biasa itu gitu acara? Aku awalnya nggak expect, dan menurutku kami semua juga ya partisipan dari COC itu awalnya nggak bakal ngira bakal menjadi sebuah tayangan atau program yang bakal menarik antusias masyarakat gitu. Kami awalnya ya udah ikut aja gitu ya, dan ternyata setelah tayang ternyata banyak banget orang-orang yang terinspirasi dari program ini, mau lebih berprestasi, mau lebih giat belajar gitu. Betul. Dan tentunya alhamdulillah seneng sih ya bisa menjadi contoh yang baik juga buat masyarakat. Kaget gak ketika ada dari universitas yang lain, dan yang paling Kak Sarah bikin down itu dari mana? Teman-teman yang dari mana? Aku kaget sih pas ketemu case-case lain, ternyata mereka semua itu adalah mahasiswa berprestasi di kampusnya masing-masing, atau ada juga yang medalis olimpiade, atau pernah menang sekian banyak lomba gitu. Aku nggak expect ternyata lawanku Masya Allah ini ya, apalagi pas udah kedatangan dari teman-teman dari luar negeri gitu, tambah wow, keren banget sih. Aku aja yang cuma nonton tegang, apalagi yang di sana kayaknya udah pingsan ya, itu kita beneran nggak tahu Kak bakal ada yang dari luar negeri itu. Dan pas syuting tuh dari National University of Singapore dan lain sebagainya tuh kayak kaget bener sih. Jadi wow, ternyata lawanku semakin sulit. Karena kan kita harus ngerjain soal, juga berhadapan sama orang-orang yang pinter gitu ya. Jadi kayak lebih ngerasa, aduh, aku kayak nggak ada apa-apanya. Sebenarnya itu motivasi untuk lebih kedepannya lebih semangat gitu kan. Oh, ternyata aku belum punya apa-apa, belum ada apa-apanya gitu nggak sih Kak Sarah? Iya, kayak selama ini kan ya ngiranya alhamdulillah misalnya aku bisa dapat penghargaan ini, penghargaan itu, tapi ternyata ketika sudah ketemu teman-teman lain, aku ngerasa aduh kayaknya aku harus lebih banyak belajar lagi nih. Betul. Gitu. Ya tentunya dengan berkoneksi dengan mereka itu menjadi suatu pengalaman yang luar biasa banget sih buat aku. Dan masih sampai sekarang ya masih bareng koneksi sama teman-teman yang kita lain. Masih terus ya menjaga silaturahmi lah ya istilahnya gitu, antara satu partisipan dengan partisipan yang lainnya, dan juga dengan tim Ruang Guru pastinya. Terus setelah Kak Sarah ikut COC, apa perubahan dalam diri Kak Sarah sebelum ikut, ketika saat dibuat segitu menegangkannya, mulai dari mental ya, pikiran juga kan gitu. Apa yang bikin Kak Sarah berubah setelah jadi ikut partisipasi di COC? Tentunya salah satu perubahan yang paling berdampak gitu ya bagi diri aku jadi lebih semangat lagi buat belajar, lebih semangat lagi untuk bisa bermanfaat dan menginspirasi orang lain, tentunya itu. Terus kemudian yang kedua, aku jadi lebih banyak koneksi. Tadinya aku sebagai mahasiswa gizi nih, aku selama ini ngelihat kayak ahli gizi atau dietitian itu kayaknya rasanya gak mungkin deh untuk bisa berkoneksi dengan mereka. Tapi ternyata melalui Ruang Guru Clash of Champions ini
banyak banget ahli-ahli gizi di Indonesia, dietitian di Indonesia yang connect sama aku. Jadi aku merasa alhamdulillah ya ternyata melalui ini tuh membuka banyak banget jalan dan juga banyak kesempatan ke depannya gitu. Iya, benar banget sih, networking ya Kak ya. Iya, Masya betul. Allah. Ketika Kak Sarah gugur di episode yang mana ya? Aku waktu Crypto Rhythm War itu di episode 4 ya. Terus tapi kan ada babak revival lagi, tapi belum diberi kesempatan untuk lanjut lagi gitu. Nah, ketika Kakak mohon maaf tereliminasi, itu ngerasa ada penyesalan nggak sih kenapa aku nggak bisa ya tadi gitu, atau udah merasa cukup, udah ngerasa puas dengan apa yang udah dipersembahkan di sebelum-sebelumnya? Tentunya awalnya aku merasa introspeksi diri dulu gitu ya, kayak apakah aku udah melakukan yang terbaik, apakah seharusnya aku tuh bisa lebih dari ini. Yang pertama pastinya itu, dan juga sedih sih karena apalagi waktu itu tuh di tim aku IPB-nya 2 orang, alias kalau tim itu tereliminasi semua IPB tuh tereliminasi juga gitu ya. Karena satu Jadi tim ya? iya, satu tim. Jadi aduh maaf ya IPB belum bisa memberikan yang terbaik gitu ya, sedih awalnya iya. Tapi di sisi lain aku juga bersyukur karena dikasih kesempatan untuk bisa join di Ruang Guru Clash of Champions ini gitu. Karena kan nggak semua orang pastinya bisa dapat kesempatan ini ya. Dan juga pastinya banyak banget hal yang aku syukuri. Jadi walaupun tereliminasi, aku bersyukur dan juga pastinya sedih juga gitu. Aku mau tanya tentang cara belajarnya Kak Sarah. Gimana sih bisa sampai lolos di seleksi ini? Kan nggak semua orang bisa masuk gitu atau jadi partisipan dari COC. Nah, cara belajar Kak Sarah itu gimana sih yang diterapin dari awal, mungkin dari kecil gitu ya, gimana? Oke, kalau dari kecil, dari SD sampai SMA, itu sebenarnya prinsip aku menghindari SKS, jadi atau namanya sistem kebut semalam gitu ya. Jadi aku lebih suka nyicil belajarnya, karena menurutku kalau nyicil itu lebih efisien. Jadi dengan materi yang banyak itu kita bisa lebih mudah menyerapnya, dan juga nanti kalau misalnya ujian aku tinggal review dan mengerjakan latihan soal sebanyak-banyaknya. Itu aku lebih suka seperti itu, karena menurutku kalau misalnya kita mau menghadapi ujian, memperbanyak latihan soal itu bakal membuat kita lebih siap untuk menghadapi soal ujian itu. Dan sebetulnya di kuliah juga mirip-mirip. Jadi karena kalau di kuliah ini tuh kan sistemnya apa ya, aku nggak hanya kuliah aja gitu ya, banyak kegiatan lain yang aku ikuti juga. Jadi sistem aku adalah aku lebih memahami konsep dasarnya dari sebuah mata kuliah. Misalnya mata kuliah aku belajar tentang mata kuliah patofisiologi gitu ya, aku mempelajari konsep dasarnya, aku suka bikin mind map. Jadi mind map itu adalah poin-poin utama yang harus aku pelajari, dan ketika aku udah mempelajari konsep dasarnya, baru aku mengembangkan dari situ. Misalnya apa sih yang masih aku perlu lebih perdalam lagi, atau misalnya apa sih hal-hal yang masih aku bingungin gitu. Dan ini juga teknik yang diajarin dosenku ya. Jadi kita mempelajari konsep dasarnya dan juga berusaha untuk menyampaikan ke orang lain, tapi dengan cara yang lebih mudah, dengan cara lebih dimengerti. Karena dengan cara ini selain kita mengerti juga, ini tuh bisa membuat ingatan itu lebih lama gitu. Jadi kita memahami sebuah konsep itu lebih lama gitu. Jadi kayak misal yang mau dipahamin apa kita catat dulu nih, ya, betul. Kita cari tahu, kita kuasain, kita sampein bener nggak gitu, dan apa yang aku sampein itu bener nggak gitu. Ketika nggak tahu tanya ke guru gitu Kak ya. Ya, atau misalnya nyari sumber literatur kayak di jurnal atau buku dan lain sebagainya gitu. Itu udah Kak Sarah terapin sejak kapan Kak? Menemuin metode seefektif itu tuh sejak kapan? Sejak awal semester 3 sih sebetulnya. Karena kalau di IPB itu sistemnya 1 tahun pertama tuh kita masih belajar kayak pelajaran SMA. Jadi istilahnya aku masih ingat-ingat gitu lah waktu dulu SMA, dan sebenarnya aku menerapkan hal yang sama ketika dulu waktu SMA. Dan ketika semester 3 itu mulai masuk jurusan dan aku dapat teknik itu tuh dari dosenku, aku mulai menerapkan itu gitu. Dan itu ternyata efektif gitu ya? Iya, efektif. Terkait kecerdasan, menurut Kak Sarah gimana sih cara untuk meningkatkan kecerdasan? Selain ketekunan itu udah pasti gitu, apa gitu yang bisa menambah kecerdasan menurut Kak Sarah? Menurut aku sebetulnya apa ya, aku tuh punya prinsip bahwa
Kalau orang yang rajin dia itu bisa mengalahkan orang yang pintar. Aku juga sering dengar ini nih Kak Syakira, salah satu partisipan dari COC juga sering bilang bahwa orang yang rajin itu sebenarnya bisa mengalahkan orang yang pintar. Kenapa? Kalau misalnya dia rajin, dia bakal bisa lebih continue dalam melakukan suatu hal gitu. Karena menurutku kontinuitas itu adalah suatu hal yang penting kalau kita mau menggapai satu impian. Jadi ya menurut aku jadilah orang yang rajin, disiplin dan juga mempunyai time management yang baik. Kalau untuk waktu belajar sendiri, Kak Sarah punya waktu belajar spesial nggak sih yang dikhususkan untuk belajar gitu? Kalau aku belajar itu lebih suka pagi hari. Jadi ini sebenarnya dari SD, dari SMP, dari SMA juga aku udah menerapkan ini sih. Jadi aku lebih milih untuk tidur dulu, terus nanti bangun lebih awal untuk belajar. Kenapa? Karena menurutku pagi hari itu otakku bisa lebih fresh untuk menerima materi-materi yang sulit atau untuk mengerjakan tugas-tugas yang sulit juga gitu. Jadi biasanya aku belajar tuh di pagi hari gitu sebelum ujian, misalnya ujiannya jam 8 itu aku setelah kemarin yang nyicil juga, terus nanti pagi hari aku bangun terus untuk belajar lagi gitu. Ada sistem menghafal nggak sih kalau Kak Sarah belajar tuh? Atau yang penting paham gitu, nggak perlu hafal? Atau harus menghafal? Oke, fun fact, sebenarnya tuh aku kalau untuk menghafal kayak materi kuliah itu aku jujur cukup kesulitan gitu ya. Jadi aku lebih memilih untuk memahami konsep dasarnya. Tapi kalau misalnya memang ada hal-hal yang harus dihafal, kayak misalnya di gizi itu kita ada kayak apa ya, nilai-nilai biokimia yang harus dihafal, itu memang aku hafal. Tapi selebihnya selama itu masih bisa difahami, itu aku lebih milih untuk memahami konsep dasarnya. Kan Kak Sarah pernah ikut lomba kimia, olimpiade ya? Iya, Olimpiade betul. kimia, kemudian beberapa esai. Emang suka nulis, Kak? Iya, semenjak kuliah jadi suka nulis. Awalnya gimana kok bisa suka nulis dan akhirnya sering ikut lomba dan juara gitu, gimana? Oke, sebenarnya aku tuh dari kecil nggak suka nulis. Bahkan nilai ujian bahasa Indonesia aku tuh paling rendah dibandingkan nilai ujian matematika, IPA, dan lain sebagainya. Tapi ketika waktu itu masuk kuliah, aku waktu itu daftar suatu beasiswa, dan salah satu syarat untuk daftar beasiswa itu adalah bikin esai. Nah, dari situ itu aku kali pertama aku bikin esai. Awalnya Maaf aku Kak, motong. Itu beasiswa saat mau masuk kuliah. masuk Ya, kuliah. jadi mau masuk kuliah ada pendaftaran satu beasiswa, syaratnya membuat esai. Padahal waktu itu tuh aku belum pernah sama sekali buat esai. Jadi aku modal nekat aja dan belajar dari internet gitu ya. Dan setelah itu, karena waktu itu topik beasiswanya adalah kayak kontribusi kita ke depannya, dan aku mengangkat isu stunting sebagai salah satu isu gizi di Indonesia. Jadi setelah itu tuh aku merasa ada apa ya, kok ternyata nulis tuh enak gitu ya. Kok ternyata proses menulis itu kayak brainstormingnya, mencari referensi itu menurutku suatu hal yang menyenangkan, dan kayaknya akan menjadi suatu hal yang bagus deh kalau misalnya aku belajar lebih dalam lagi tentang penulisan ini. Nah, semenjak saat itu aku udah punya ketertarikan, aku daftar di salah satu UKM yang ada di IPB yang khusus kepada kepenulisan ilmiah. Dari situ aku banyak belajar dari kating-kating, banyak belajar juga dari mentor-mentor, dan alhamdulillah mulai memberanikan diri untuk ikut-ikut lomba esai gitu. Mungkin tips juga untuk teman-teman yang lagi nonton, ketika kita buat esai nih Kak, apa hal-hal yang perlu diperhatikan nih Kak? Oke, kalau aku kan kebanyakan esai ilmiah ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah ide sih, karena ide itu adalah istilahnya nyawanya dari tulisan kamu gitu ya. Aku belajar dari mentorku, kalau misalnya kita mau menemukan sebuah ide itu ada banyak tekniknya. Salah satunya adalah ATM atau amati tiru modifikasi. Jadi sebenarnya kita nggak perlu membuat ide yang baru, jadi kita hanya perlu memodifikasi ide yang sudah ada gitu. Itu salah satu poin untuk membuat esai. Nah, selebihnya poin yang lainnya yang tidak kalah penting adalah mengenai PUEB atau kepenulisan kita, format kepenulisannya, karena itu juga menjadi salah satu poin dalam kriteria penilaian lomba esai gitu. Di tahun 2023 Kak Sarah juara ya esai, benar ya, di UNESCO Youth. Oh, itu penelitian sih Kak. Penelitian. Ya. Itu apa yang diteliti Kak? Oke, jadi di riset yang diadakan oleh UNESCO dan Tanoto Foundation
itu kan aku kebagian bidang health atau bidang kesehatan, dan itu adalah bidang yang sangat relate banget dengan jurusan aku, ilmu gizi. Jadi pada saat itu aku dan timku memilih untuk mengambil isu stunting yang terfokuskan di wilayah Kecamatan Dramaga. Karena berdasarkan pengalamanku sebelumnya ketika aku mengerjakan tugas untuk kuliah, di Kecamatan Dramaga itu isu stuntingnya masih cukup tinggi. Jadi kami tertarik untuk membahas isu itu, khususnya untuk posyandu. Jadi kami mengambil data mengenai keadaan posyandu di Dramaga, kemudian kesejahteraan kader posyandu, dan itu setelah kami kumpulkan datanya, kami membuat policy brief atau istilahnya kayak rekomendasi kebijakan. Dan alhamdulillah dari sekian banyak tim yang berpartisipasi dalam kegiatan itu, timku terpilih untuk menjadi salah satu tim yang mendapatkan kesempatan untuk presentasi secara formal di depan kurang lebih 300 partisipan gitu ya, ada yang dari internasional dan juga nasional gitu. Sempet nyangka nggak sih Kak sampai bisa ke situ gitu, di posisi itu pada saat itu? Jujur nggak nyangka, karena waktu itu aku dan timku juga ya udah kita did our best aja gitu ya, dan dikabarin bahwa alhamdulillah timku terpilih gitu. Dari 3 tim yang bisa presentasi, timku salah satunya. Awalnya kita nggak nyangka banget, kayak loh kok kita bisa ya, padahal yang lain tuh keren-keren juga Kak. Ada yang bahas kalau nggak salah mengenai renewable energy, ada juga yang membahas masalah kesehatan tuh tentang chronic kidney disease dan lain sebagainya. Itu menurutku menarik juga gitu. Tapi alhamdulillah timku diberi kesempatan, artinya ya Allah percaya untuk timku itu bisa menyebarkan isu stunting itu lebih luas lagi. Dan alhamdulillah ketika timku presentasi banyak banget Kak pertanyaan yang muncul, dan itu unexpected juga sih sebenarnya. Kayak berarti kan mereka penasaran nih. Iya gitu. betul, ternyata banyak banget yang penasaran tentang stunting ini ya, tentang posyandu, tentang kader posyandu dan lain sebagainya. Bisa jadi karena menang juara itu karena isunya menarik. Iya betul, dan juga menjadi salah satu isu yang memang lagi hangat diperbincangkan di Indonesia. Itu Kakak milih tema yang dibuat itu riset dulu atau itulah yang dikuasain? Iya, riset dulu sih, seperti yang tadi aku udah bilang sebelumnya. Aku kan emang ada koneksi juga dengan kader-kader posyandu, jadi aku nganggap bahwa kayaknya akan lebih mudah untuk mengambil topik ini karena sebelumnya sudah ada data juga gitu, jadi tinggal dikembangkan dari situ. Masya Allah. Dengan segala prestasi yang Kak Sarah dapatkan ya, atas izin Allah gitu, aku baca juga di komen-komenan tuh ini karena kejar dunia, kejar akhirat, dunia pun ikut gitu. Terus di konten yang Kak Sarah ngaji dari kecil itu gimana Kak ceritanya? Maksudnya Kak Sarah belajar ngaji memang dari kecil dengan metode itu, atau paksaan orang tua? Atau biasanya kan kalau masih kecil tuh kayak harus dipaksa buat ngaji gitu. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya aku waktu kecil itu aku belajar huruf hijaiyah duluan daripada huruf alfabet gitu ya. Jadi aku emang dari kecil udah, mungkin dari umur 3 tahun kali ya, udah ikut mungkin istilah TPQ yang dekat rumah gitu, aku ikut ngaji. Terus kemudian waktu aku masuk TK aku itu pakai metode belajarnya qiraati. Jadi aku ikut metode itu, dan kebetulan tempat ngajiku dekat rumah juga pakai qiraati, jadi ya berkorelasi gitu ya, nyambung. Kemudian pas udah masuk SD, itu SD ku tuh beda metodenya, pakai metode Umi. Sementara itu aku masih ngaji juga nih di yang dekat rumah. Jadi aku istilahnya mempelajari 2 metode itulah dalam satu waktu. Dan alhamdulillah waktu aku kelas 2 SD itu aku udah selesai, jadi udah sampai gorib, udah sampai tajwid gitu ya. Itu udah tinggi banget loh, akhir kan itu. Level akhir. Ya, jadi tinggal ikut menakosyah atau ujiannya gitu kan. Jadi alhamdulillah waktu kelas 2 ikut ujiannya. Padahal waktu itu yang ikut ujian itu rata-rata kelas 4, di atas kelas 4 SD. Jadi aku bareng kakak kelasku waktu itu. Dan alhamdulillah walaupun aku istilahnya paling kecil gitu ya di yang ikut ujian itu, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk jadi peraih nilai terbaik gitu. Jadi waktu yang metode Umi itu aku istilahnya juara satunya lah ya gitu, peraih nilai terbaik untuk metode Umi gitu. Masya Allah. Ya kan sedikit cerita, aku dulu pernah ngajar metode Umi, jadi aku tahu standarnya untuk anak ini selesai sampai tajwid dan gorib itu Masya Allah banget kalau apalagi di usia muda. Untuk pelafalan kan tuh butuh kebiasaan. Iya kan? betul. Struggle banget gak sih dulu waktu belajar tajwid waktu kecil? Karena kan harus ngafalin juga ya. Ini rumus 1, rumus 2. Gorib, imalah tuh ada di Quran surat apa, ayat berapa, terus cara pengucapan yang benar bagaimana, huruf-huruf tajwid gitu. Alhamdulillah sih aku kalau dipikir-pikir gak nyangka juga ternyata waktu
masih kecil bisa ngafalin itu gitu ya, sebuah rahmat dari Allah sih. Insya Allah. Itu emang orang tua Kak Sarah juga membimbing di rumah sembari di sekolah diajarin, atau ya udah karena semangat belajar sendiri gitu? Orang tua aku mensupport sih dari segi semangat gitu ya, terus nyemangatin aku, terus motivasi aku untuk ngaji gitu. Jadi sistemnya aku kan sekolah nih, terus sorenya tuh ngaji. Jadi ya memang banyak waktu untuk belajar Al-Quran gitu ya dari kecil. Surat apa yang paling Kak Sarah ingat waktu hafalan waktu dari kecil dulu gitu? Surat favorit mungkin ya? Surat favorit aku tuh Maryam. Kenapa Kak Sarah suka surah Maryam, apa alasannya Kak? Oke, sebenarnya ada cerita sih di balik surah Maryam ini. Jadi waktu SD, kan aku tuh waktu itu ikut ujian akhir metode Ummiyah Munaqasyah di kelas 2. Nah, aku sebenarnya ikut lagi di kelas 5, tapi bedanya kalau yang di kelas 5 ini pengujinya dari Umi Foundation Pusat dari Surabaya, kalau nggak salah pada saat itu. Nah, pada saat mau ujian, 3 hari sebelum itu aku sakit. Kalau nggak salah demam deh. Pokoknya sakit sampai nggak bisa ikut persiapan bareng teman-temanku untuk ujian itu. Karena kan persiapannya intensif banget ya kalau mau munaqasyah itu. Nah, aku nggak bisa ikut. Dan waktu itu sebenarnya sempat memutuskan untuk ya udah deh nggak usah ikut aja ujiannya gitu ya. Karena waktu itu sakitnya tuh kayak demamnya masih tinggi terus gitu setiap hari. Tapi waktu itu pada saat ujian alhamdulillah agak baikan dikit gitu, jadi demamnya udah mulai turun, terus alhamdulillah aku bisa berdiri gitu lah ya, bisa ke tempat ujiannya itu. Nah, aku waktu itu kayak ya udahlah bismillah aja gitu, karena aku udah 3 hari ini ya udah cuma baca-baca di rumah aja. Aku inget banget baca buku Gharib aja gitu, sama baca buku tajwid, nggak yang melatih fasih sama tartil dalam membaca Al-Qur'annya gitu. Jadi waktu itu niat bismillah aja, dan ternyata pas di bagian pengujian fasohah dan tartil itu guruku tuh pas buka Quran langsung ke surat Maryam gitu. Terus aku agak kaget sih, aduh surat Maryam aku belum pernah latihan sebelumnya gitu kan, mana sakit lagi, tiduran doang di kasur gitu. Jadi ya udahlah bismillah aja, baca 1 halaman ya udah selesai gitu ya, langsung pindah ke sesi selanjutnya, sesi Gharib atau sesi tajwid gitu. Dan ternyata pas diumumin nilai akhirnya, alhamdulillah aku masih dapat kesempatan untuk bisa jadi peraih nilai terbaik pada saat itu. Kalau nggak salah mumtaz nilainya. Masya Allah. Yang lainnya itu, yang tajwid Gharibnya tuh alhamdulillah sempurna. SD. Tapi yang bagian fasohah sama tartilnya itu kalau nggak salah 90 sekian gitu lah ya nilainya. Tapi alhamdulillah di situ aku bersyukur. Kenapa? Karena di tengah sakit itu ya, waktu itu kan aku lagi sakit, lagi demam, pokoknya nggak enak banget lah. Aku sampai di peserta pertama dan juga udah boleh pulang setelah itu. Tapi di tengah-tengah aku yang masih sakit itu, terus kemudian menghadapi surat Maryam yang nggak pernah aku praktis sebelumnya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk menjadi nilai terbaik. Jadi itu menurutku suatu hal yang kayak pengalaman yang luar biasa banget sih. Jadi makanya aku suka surat Maryam gitu. Masya Allah. Berarti tahu sama surat Maryam itu pertama kali saat itu? Sebenarnya enggak, sebenarnya udah pernah dengar. Ya, cuman kan waktu latihan tuh nggak sempet latihan di surat Maryam itu kan. Terus ayat satunya aja udah panjang gitu. Ya kan, perlu teknik pernapasan yang baik. Sedangkan waktu itu aku lagi sakit, lagi batuk juga deh, lagi demam, pokoknya lagi tidak baik-baik saja lah kondisinya waktu itu. Masa kecil Kak Sarah sekolah SD, SMP, SMA, biasanya kan SMP, SMA sih kayak lebih labil-labilnya gitu kan. Pernah nggak sih ngerasain kayak jadi korban bully mungkin, atau punya trauma gitu? Alhamdulillah aku tidak merasakan itu, karena alhamdulillah sih lingkungan aku tuh teman-temannya baik-baik semua. Dan alhamdulillah juga dikasih sama Allah lingkungan yang suportif, lingkungan yang baik, jadi tidak merasakan hal-hal itu sih. Jadi itu berdampak juga kan untuk kita hari ini kan Kak? Iya. Kadang tuh kasihan ke teman-teman yang jadi korban bullying dulunya gitu. Kak Sarah sendiri kalau ngelihat isu ini gitu, gimana sih nanggepin atau merangkul teman-teman kita yang hari ini pernah jadi korban bullying? Oke, menurutku untuk teman-teman yang pernah berada di situasi itu ya, atau menjadi korban bullying, menurutku kita pastinya di setiap kejadian terjadi dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Dan pasti aku percaya hikmah atau pembelajaran dari pengalaman itu akan membuat teman-teman menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya.
pastinya aku percaya teman-teman akan menjadi sosok yang lebih kuat lagi gitu ya dibandingkan dengan orang lain karena sudah merasakan istilahnya hal-hal pahit. Jadi ya menurutku terus berprasangka baik aja atas setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Tiap hidup pasti ada titik terendah kan Iya, Kak. betul. Rasa ingin nyerah gitu Iya, ya. Nah, betul. pasti Kak Sarah juga pernah ngalamin fase itu kan? Iya. Pada saat itu apa sih yang bikin Kak Sarah bangkit lagi? Motivasi apa gitu yang Kak Sarah dapatkan waktu ada masa-masa sulit itu gitu? Oke, masa-masa sulit misalnya aku misalnya punya beberapa impian nih tapi nggak tercapai gitu ya, mengalami beberapa kegagalan dalam hidup. Aku mempunyai prinsip bahwa pastinya setelah aku melewati kegagalan itu pastinya nanti aku akan menemukan pelangi atau pada intinya adalah pasti ada jalan terbaik yang Allah kasih gitu. Karena aku percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup ini tuh pasti udah diatur sama Allah. Pasti segala sesuatu itu mempunyai hikmah dan juga pembelajaran untuk kita ke depannya. Dan aku selalu percaya ketika satu pintu tertutup pasti banyak pintu lain yang terbuka gitu. Masya Allah. Itu yang bikin Kak Sarah bisa bangkit lagi ya, Iya, dengan betul. ingat itu gitu ya. Kalau motivasi dari guru mungkin atau dari orang tua yang Kak Sarah ingat dan kakak pegang ketika futur lah kalau kita bahasanya gitu. Apa Kak kira-kira? Oke, motivasi dari guru dan orang tua aku tuh sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Pada intinya adalah kita nggak boleh bergantung kepada makhluk, kita nggak boleh bergantung kepada manusia gitu ya. Kita harus menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah gitu yang pemilik alam semesta dan juga yang menciptakan kita semua. Jadi teruslah libatkan Allah dalam setiap segala hal yang kita lakukan di dunia ini gitu. Karena yang lagi-lagi yang menentukan segalanya itu Allah. Jadi Betul. tentunya kita harus melibatkan Allah di setiap proses kehidupan ini gitu. Planning Kak Sarah nih ke depan gimana setelah selesai ya jadi teman-teman jadi partisipan di COC dan masih bersama teman-teman yang kemarin 50 ya kalau nggak salah Kak. Ya, total 50 orang gitu. Betul. Berarti kan itu suatu pengalaman yang baru, hal yang baru. Nah, planning Kak Sarah ke depan gimana nih gitu. Mungkin melihat melihat karir mungkin atau peluang-peluang gitu. Oke, karena aku posisinya masih semester 4, aku harus menjalani perkuliahan setengah kuliah lagi ya. Betul. Setelah perjalanan kuliah ini. Dan aku pengen masih terus memaksimalkan masa-masa ini karena menurutku masa kuliah ini adalah masa yang nggak pernah lagi keulang dalam hidup gitu ya. Aku pengen bisa lebih banyak berprestasi, terus kemudian memberikan kebermanfaatan buat orang lain, dan juga pastinya pengen bisa lulus tepat waktu gitu ya. Betul. Dan setelah lulus, aku sih sebenarnya pengen untuk bisa lanjut menuntut ilmu lagi, sekolah lagi di tempat terbaiknya gitu sesuai nanti minat aku ke depannya. Dan itu planning aku, tapi kita nggak tahu ya planning Allah seperti apa. Ya udah jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kan Kak Sarah ini lomba beberapa cabang ya, misalkan nggak yang fokus di kimia doang ataupun esai aja gitu, tapi juga ada MHQ dan lain sebagainya. Nah, planning Kak Sarah ke depan kan salah satunya adalah mengoptimalkan atau pengen ikut lomba lebih banyak lagi. Nah, Kak Sarah tuh lebih pilih satu bidang yang telah dikuasai itu diperbanyak atau pengen menambah skill-skill yang lainnya? Oke, aku pengen mengembangkan kemampuanku di bidang nulis ini. Jadi sebenarnya bukan lomba sih, aku pengen nyoba publikasi kayak publikasi jurnal gitu karena itu tuh satu hal yang sangat bermanfaat banget untuk prospek kedepannya. Selain itu, aku pengen juga untuk nyoba lomba bisnis karena sebenarnya relate juga sih dengan jurusanku. Kalau misalnya nanti kedepannya kita pengen buka usaha sendiri gitu ya, karena kan sebagai mahasiswa gizi tuh banyak banget prospeknya, salah satunya buka usaha gitu. Dan aku pengen belajar mengenai bisnis plan gitu. Selain itu apalagi ya, sebenarnya salah satu goal aku tuh insya Allah pengennya ikut mahasiswa berprestasi dan tujuan terbesarnya bisa mewakili IPB gitu ya. Tapi ya nggak tahu Allah ngasih jalannya gimana, ya udah usaha aja sebaik-baik mungkin. Prospeknya apa Kak kalau misalkan ilmu gizi ke bidang bisnis itu contohnya gimana? Salah satu contohnya adalah kita bisa buka catering sehat. Oh iya benar. Ya, atau misalnya bisnis kue atau produk-produk kesehatan gitu. Iya. Yang berkaitan dengan gizi. Ya, jadi kita betul. ngejual gizinya dari si produk ini gitu ya. Ya, misalnya produk khusus orang diabetes atau misalnya untuk mereka yang diet gitu. Jadi ngeliat pangsanya dulu kemana, Ya, baru kita buat betul. racikannya gitu. Ya, betul. Masya Allah. Kan Kak Sarah udah belajar Al-Quran dari kecil dan sekarang masih menghafal Quran Kak ya. Insya Allah. Nah, seberpengaruh apa sih Kak menghafal Quran dengan prestasi-prestasi yang Kak Sarah
sekarang dapati gitu? Oke, aku ingat banget waktu awal SMA, waktu masih MPLS, guruku pernah bilang gini, siapa yang mengutamakan Al-Quran pasti akan Allah mudahkan hidupnya gitu ya. Dan sebenarnya aku merasakan itu gitu ya, ketika aku menghafal Quran dari kecil itu, aku ngerasa banyak banget kemudahan yang Allah kasih. Walaupun tadi aku sempat bilang aku tuh kalau misalnya di pelajaran yang ngafalin tuh sebenarnya aku susah gitu ya, aku struggle banget gitu, tapi alhamdulillah banyak banget kemudahan yang Allah kasih dengan cara Allah gitu, dengan berbagai cara. Jadi menurutku dengan kita menghafal Al-Quran atau lebih generalnya dengan membangun interaksi yang baik sama Allah dan juga Al-Quran, itu sangat berdampak baik sih bagi hidup kita. Kayak ya dipermudah aja segalanya gitu dengan berbagai cara yang gak pernah kita tahu gitu. Lebih mudah ngafal Quran atau pelajaran-pelajaran Kak? Jujur lebih mudah ngafal Quran menurutku ya. Berarti bener ya yang disebut. Kalau menurutku aku sendiri kayak udah menemukan apa ya istilahnya, menemukan template-nya gitu buat ngafal Quran. Kayak aku kan ngafalinnya misalnya setengah halaman gitu, misalnya seperti itu. Dan itu sih yang membuat aku ngerasa kok kenapa ya ngafal Al-Quran lebih mudah dibandingkan ngafal pelajaran. Bahkan waktu di COC kan sempat ada game Shuffle and Recall itu yang ngafalin kartu 52 kartu, dan aku ngerasa ya Allah kok susah banget ya ngafalin kartunya gitu ya. Bahkan waktu itu tuh aku salah di awal-awal, jadi makanya aku keeliminasi atau istilahnya aku nggak bisa lanjut terus untuk di Shuffle and Recall itu. Dan aku ngerasa kayaknya kalau ngafal Quran lebih mudah gitu ya, karena mungkin ya emang sudah terbiasa dari kecil dan juga istilahnya sudah menemukan template-nya, jadi ya ngerasa lebih mudah aja gitu. Berarti Kak Sarah punya guru untuk setoran setiap hari? Waktu dulu SD sampai SMA itu emang di sekolahku ada program tahfiz, khusus tahfiz, jadi setoran ke guru gitu ya. Kalau sekarang karena di kuliah ini tuh aku sempat juga sih waktu awal-awal tuh aku ngajar tahsin di kampus, terus semester selanjutnya aku ikut program tahfiz juga di lembaga pembelajaran Qur'ani IPB gitu. Dan kalau untuk sekarang sebenarnya aku lebih memilih untuk lebih banyak murojaah aja gitu ya, karena aku sadar bahwa murojaah atau mempertahankan hafal itu jauh lebih susah daripada menghafalnya gitu ya. Bahkan kadang ngerasa nggak sih Kak kalau misalnya kita lagi murojaah tuh ngerasa kayak ziyadah gitu kan. Dan itu sedih banget kan Kak? Iya, kayak sedih banget dan lebih susah nggak sih rasanya? Kayaknya ini murojaah tapi kenapa lama banget satu halaman aja gitu. Jadi aku masih bersyukur sih gitu, kayak dikasih waktu untuk tetap murojaah di tengah padatnya kuliah ini gitu. Ada waktu khusus buat Quran nggak sih Kak? Biasanya aku sebelum kuliah. Kuliahnya tiap hari dan dari pagi sampai siang? Dari pagi. Aku tuh biasanya paling cepat pulang ke rumah tuh jam 5. Bahkan bisa lebih dari itu gitu. Belum lagi pastinya kita tuh dari pulang kuliah membawa bekal gitu ya, bekal-bekal tugas dan lain sebagainya, belum lagi untuk mempersiapkan besoknya kayak persiapan praktikum dan lain sebagainya. Jadi ya sebenarnya aku tuh dalam sehari 30 menit atau 20 menit aja murojaah tuh aku udah bersyukur banget. Mungkin beda ya sama kakak-kakak di sini, emang waktunya tuh setiap harinya dengan Al-Quran gitu ya. Tapi di sini aku ya memang kewajibanku, aku berangkat ke kampus tuh 7:30 atau misalnya 7:30 itu ya aku memang harus nyempetin gitu ya, nggak apa-apa deh 30 menit gitu, yang penting sehari ada gitu. Sebelum berangkat kuliah ya, berarti ya, berangkat kuliah. Waktu spesial Kak Sarah ya. Masya Allah. Tokoh favoritnya Kak Sarah, siapa sih yang menjadi inspirasinya Kak Sarah? Oke, salah satu tokoh favorit aku adalah namanya Mbak Dewi Nur Aisyah. Sama. Oh iya. Iya. Kakak sempat baca bukunya juga nggak? Yang All Inspiring Me. Iya. Ya udah lanjut dulu. Jadi salah satu tokoh favorit aku adalah Mbak Dewi Nur Aisyah. Kenapa? Karena aku merasa bahwa Mbak Dewi itu bisa menjadi sosok muslimah yang juga berprestasi gitu ya. Betul. Aku kagum banget kalau dan beliau di sains juga kan? Iya, epidemiologi. Makanya waktu itu aku sempat mau masuk kesehatan masyarakat karena pengen jadi kayak Mbak Dewi gitu. Jadi amin. Amin gitu. Kenapa? Karena beliau itu ya Masya Allah ya, Masya Allah itu beliau bisa balance antara menjadi mahasiswa yang berprestasi dan juga menjadikan prestasi itu sebagai ladang dakwahnya beliau untuk bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya benar banget, beliau tuh Masya Allah banget. BTW pernah diundang ke Mafas, cuman online waktu itu kan. Kita punya kajian online tapi ngundang tokoh-tokoh gitu. Oke, aku pernah ikut deh. Kanvas, kajian Mas Kanfat. Iya, kayaknya aku pernah ikut. Nah, online kan Zoom ya. Mbak Dewi itu, dan aku hostnya waktu itu juga kayak, Masya Allah, kayaknya Kak Sarah nggak nge sih MC-nya siapa. Ya itu excited banget karena kan waktu
waktu itu aku masih pengabdian, waktu jadi MC itu masih pengabdian, dan ada beberapa MC yang sering gantian. Nah kebetulan pas beliau bintang tamunya, narasumbernya aku yang jadi hostnya, jadi kayak itu terabadikan banget sih gitu momennya. Insya Allah. Yang terakhir nih Kak, pesan-pesan untuk teman-teman podcast BBM nih. Pesanku apa ya? Gini sih, jadi menurutku setiap orang itu pasti punya kemampuannya masing-masing, either itu di bidang sains, atau di bidang sosial, atau di bidang dakwah juga. Dan aku yakin pasti setiap orang punya cara masing-masing untuk bermanfaat bagi orang lain. Caranya adalah dengan memaksimalkan potensi yang kita punya, dengan memaksimalkan seluruh kesempatan yang Allah kasih dalam hidup ini. Karena menurutku itu juga salah satu cara untuk kita bisa bersyukur dengan semua yang dikasih sama Allah. Jadi jangan lelah untuk menjadi orang baik, jangan lelah untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, dan maksimalkanlah waktu kita sebagai generasi muda ya, karena aku yakin masa-masa ini adalah masa-masa terbaik dan masa-masa yang gak akan pernah keulang lagi. Masya Allah. Terima kasih Kak Sarah sudah menemani kami di sini, udah berbagi cerita. Masya Allah, ternyata inspiring banget. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi bisa menginspirasi teman-teman yang sedang nonton podcast. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil banyak manfaat dari pembicaraan kami kali ini. Saya Ulfa, mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Bincang bareng Mafas.